Syukur alhamdulillah kita dalam keadaan sehat semua. Alhamdulillah dunia, Indonesia, Surabaya kayaknya mulai menurun ya. Moga-moga terus menurun. Nah, ini yang seperti saya janjikan kemarin, kalau ada yang ingat tentang apa ya? Saya kemarin gambarkan ini, apa kayak di Ancol itu loh, mainan apa. Tapi kalau di mana nih ya, di misalkan gas ya, gas proses ya, tentu sangat ketat untuk kemudian menggunakan electrical equipment. Adapun itu luar biasa pengamanannya. Jangankan apinya, arc ya, ARC, arc-nya ya, apanya ya, letikannya itu sudah sudah membuat meledak. Letikannya bukan apinya. Sehingga kalau kemudian tidak menutup kemungkinan kemudian lebih penggunaan pneumatik. Kemarin juga saya kasih gambar tentang valve yang gede ya, yang blok valve itu pengendalinya pasti pneumatik. The next kemudian kontrol valve. Anda tahu kontrol valve ya? Pengendalinya, jadi kontrol valve itu kalau kita gambarkan ada bundar, ada kotak lah di sananya. Di kotaknya yang namanya posisioner itu fully pneumatik. Nggak akan kuat kalau ya ada si motor tadi. makan listrik banyak. Oke. Sehingga kemudian tidak menimbulkan api, setiap motor aman terhadap overload, aman untuk operator. Kemudian mudah untuk menghubungkan ke air supply, respon cepat, tidak dibutuhkan return piping, media udara juga lebih bersih. Bahkan kalau di gas proses, saya pernah visitin alumni itu, bukan lagi karena banyaknya ya, bukan lagi udara, tapi nitrogen. Mereka pakai itu, sangat bersih sekali. Dan mereka punya banyak sih karena dari brandnya. Tentu kemudian asumsinya harus satu, tidak ada kebocoran tentunya. Kalau kebocoran ya selesai sudah. Maka teknik bocor di sekarang itu ya sangat minim ya. Kemudian tidak saya detailkan, ada kompresor. Jadi salah satunya kebutuhannya kompresor dengan reciprocating, rotary screw, rotary centrifugal, kayak pompa lah ya. Pompa ada yang centrifugal, ada yang screw, ada reciprocating. Kemudian biasanya dalam sistem ini, sistem yang pertama adalah tentu kompresor ya. Kompresor itu power supply-nya lah ya. Kemudian after cooler, ya dia nggak boleh terlalu panas. Kadang di sini ada filter, air dryer, kemudian air filter, kemudian baru ke sistemnya. Nanti kita banyak bicara di sini. Kompresor, receiver, pengatur tekanan, filter, dryer, lubricator. Elemen-elemen input on off sensor PC, valve, air jet sensor. Kemudian ada logic valve, time delay valve, pressure switch. Kalau Anda perhatikan ini, maka sistem kerjanya sama dengan digital, tapi pneumatik. Yang paling kata kuncinya aman terhadap electrical failure ya. Kemudian
macam-macamnya ini. Anda silakan browsing. Apa ya? Saya snack deh. Ini simbol. Jadi sebenarnya di dunia PNID itu, di sistem instrumen itu ada power line diagram. Nah, itu teman-teman bisa kita pelajari karena simbol by simbol saja. Power line diagram. Kemudian PNID. Kemudian apalagi ya yang PNID electrical, khusus electrical. Kemudian logic diagram. Nah, yang lain sebenarnya dulu sempat diadakan mata kuliah khusus, tapi akhirnya enggak terlalu fokus. Tapi ini kita fokus. Ini namanya penyematik diagram, bukan PNID ya. Jadi typing and instrument ini penyematik diagram. Jadi sistem penyematik yang ada di satu plan. Ini simbol, kemudian sebentar nih ya. Selalu simbol ini standar. 1 untuk supply, 2 dan 3 ini output misalnya. Berapa ya? Tidak apa deh, langsung sini nggak apa deh. Jadi kalau ada browsing, ada simbol-simbol demikian. Simbol. Di sini ini berarti ada 2 kotak. 1, 2. Ya, ada 2 kotak. Nah, kalau panahnya ada 2, berarti dihitung 1, 1, 2, 3, 4. Ulangi lagi ya. Ini ada 2 kotak. Walaupun nanti bisa ulang lagi nih. 1, 2 kotak ya. Kalau lihat arah panahnya, maka simbol ini ada 1, tanda ini nanti tanda yang kalau ini masuk ke sini volume tertahan. 2 ini dari input ke output. 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga nama valve ini adalah 5 to valve. Dari 5 to valve. 5. 5 ini adalah konfigurasi input outputnya. Jadi lihat nih ya, saya ulangi lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5. 2 adalah posisi. Maksudnya gambar ini, kalau posisinya belum bekerja, dia di sini, di kiri. Kalau posisinya sedang bekerja, dia di kanan. Ya, nanti saya bagikan ini nanti. Anda lihat ya. Kemudian ini spring, ini kemudian push button. Nah, ini simbol untuk exhaust, ini supply. Supply itu kompresor, sedangkan exhaust itu ya keluar lah. Nah, lanjutkan. Arrow indicate direction of gas flow through the valve and port. Jadi dari sini ke sana. Ya, dari sini ke sana. Jadi dari nomor ini ke sana. In this position, port B is being pressure through pressure supply port P. P. Jadi dari sini ke sini. In this position, port A is being exhausted through exhaust port A. Jadi posisi awalnya di sini. Nah, posisi awalnya di sini. T symbol indicate a closed exhaust valve. Jadi valve-nya belum bekerja di sini. Lanjut dulu. Nih, jelasnya ya. Kotak menunjukkan posisi pensaklar Castro. 2 kotak, jumlah kotak menunjukkan jumlah posisi pensaklaran. Jadi dua kotak itu bukan dua ruang, tapi menggambarkan 2 fungsi. Fungsi 1, fungsi 2 dalam satu sistem. Jumlah 2 kotak hanya 2 kemungkinan on dan off. Jumlah 3 kotak hanya 3 kemungkinan 1, 0, 2. Panah ini menunjukkan lintasan aliran. Ini garis blok yang tertutup. Tadi dilambangkan dengan T. Ini aliran. Pelan-pelan dulu. Nah, ini kalau Anda browsing namanya DCV 2 on 2. Atau bilang 2 to
DCV directional control valve. Coba kita lihat ini ya. Saya ini ketutupan sama ini. Kelihatan ya, kelihatan ya. Kelihatan. Halo. Oke, ini ya. Ini, katup 2. Tadi kan 2 ada 2, 1, 2. Sedangkan 2 nomornya 1 ke 2. Ini 1, 2. Nah, ya. P port A port keluaran udara dari dalam katup. Ini katup pada gambar 4, ini gambar 4 ini ya. Mempunyai 3 lubang, yaitu lubang P, lubang A, dan lubang R. B, R, A. 2 posisi, kotaknya 2. Terus apa namanya? 1, 1, 2. 1, 2, 3. Berarti ada 3 ya. 3, 2. Pertama adalah posisinya di sini. Ya. Nah, mana ini? Mana ini? Nah, ini. Pada posisi normal katup berada pada posisi tertutup karena aliran udara ya tersambung ke lubang pembuangan R. Normalnya belah kanan ya. R. Lubang P sambung ke lubang R. Artinya udara yang telah melakukan kerja dibuang oleh lubang A ke lubang R. Ya. Oke. Terus ini yang ini adalah 4/2. 4-nya mana? 1, 2, 3, 4. 2-nya ini. Nah, ini salah satu contoh ya. 2, jadi valve 2. Jadi Anda bayangkan pada saat posisi di sini, ini dari P1 tidak bisa menuju ke P2. Ya. Begitu ini bekerja, bergeser ke kanan. Ini ke kanan, ini kanan. Maka dari P1 bisa meluncur ke P2. Ini contoh yang lain, jadi ada 3, berarti 1, 2, 3. Jadi pada saat di sini, ya, maka posisinya di sini. Ya ini ya. Dari ini bisa menuju sini, tapi yang P4 ini tidak bisa menuju sini. Terus ini sudah ya. Oke, sudah nih. Ini jenis yang lain, tentang penjarikan yang. Nah ini Anda lihat simbolnya, jenisnya enggak? Valve in which the orifice open in the desired position and flow can exist between the inlet and outlet. Jadi kalau kemudian dia dapat power di sini, maka dia dapat meluncurkan dari ini ke sini dengan menekan ini ya. Saya tunjukkan, coba ada saya punya videonya coba ya, saya tunjukkan biar kelihatan enak lihatnya.
Tiga apa dua? Kayak mama, ini memang nggak ada suaranya, saudara. Saya perhatikan ya. Jadi ini supply. Ini supply. Jadi kalau keadaan normal, maka supply ini tidak bisa ke sini, ya. Tapi ini udara yang di sini bisa menuju ke sini. Ini push button. Jadi kalau ini ditekan, maka ini akan menahan. Ini ada bekas, ini push button. Kita lihat videonya ya. Mengerti video ini ya? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Ini berarti valve berapa ke berapa? 3 to 2. 3 to 3 ya. to 2 to, bentar ya. Kalau dalam keadaan ini, bentar ya. Nanti gambarnya. Nah, dalam keadaan ini ditekan, gitu ya. Maka fluida yang di sini mengalir. Nanti kan tandanya ada panah begini ya. Halo? Ini awalnya gini ya. Iya, Pak. Iya, awalnya gini ya. Jadi kalau ini posisi begini sebelum ditekan, maka ini di sini mengisi ini. Jadi ini katakanlah tuas nanti akan bergeser ke kanan. Oke. Dia bergeser ke ini pegas kan. Kalau fluida ini dikurangi atau dibuang, maka pegas ini dapat mendorong tuas ini menuju ke kanan. Pada keadaan normal disebutkan bahwa ini menuju ke sini. Oh, sorry. Ini dalam keadaan normal tanpa dihidupkan, ya. Ini posisinya di sini, tertahan di sini. Jadi pegas tidak bergerak apa-apa, kemudian tuas juga tidak bergerak. Oke, ini lambanya. Begitu posisi di sini, ini begitu ditekan, ini ditekan, maka posisinya di sini. Jadi fluida yang di sini mengalir ke yang ini. Sehingga pegas ini dapat mendorong ke kanan. Ya, jadi normal operation exhaust-nya tidak ada udara yang keluar, ya. Kemudian dari supply menahan ini supaya tidak geser ke kanan. Kita hidupin lagi. Ada pertanyaan sampai sini? Saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Nama saya Arif. Saya mau bertanya, Pak. Kalau misalkan di dalam suatu... Agak keras. Halo. Halo. Ya, kurang keras. Halo. Ya, silakan. Sudah, Pak ya? Saya Arif, Pak, dari RTL. Saya mau bertanya, Pak. Kalau misalkan
kita mendesain suatu komponen pneumatik itu bagaimana cara menentukan dia menggunakan pneumatik atau hidrolik, Pak? Pertama, langkah-langkah pertamanya. Terima kasih, Pak. Tentu paling gampang perbedaan pneumatik dan hidrolik adalah kalau pneumatik berarti kan pakai udara. Ya, kebanyakan pneumatik Anda lihat di ini, gampangnya di truk itu ada dua. Satu pneumatik. Coba Mas Arif, hidrolik itu apa contoh Mas Arif? Gimana, Pak? Arif, hidrolik itu apa contohnya? Itu Pak, yang di dump truck, terus di dump truck ya benar. Dia pasti ada fluida, di shock breaker, di dongkrak, ya kan? Itu hidrolik. Jadi bedanya di situ. Jadi kapan kita menentukan bahwa itu pneumatik apa hidrolik dari fluida yang bekerja di peralatan di situ. Tapi kalau peralatannya ada di industri, jadi powernya itu, jadi aktuatornya itu hidrolik, yang mengatur adalah pneumatik. Itu ya. Menjawab Mas Arif? Terjawab, Pak. Apa? Oke. Oke. Tentang ini oke, saudara? Ya. Jadi nanti Anda dapat membaca ininya, membaca diagram ininya, menerjemahkan ininya. Oke. Saya lanjutkan lagi yang tadi ya. Tadi simbol sini sudah. Ini yang disebut sebagai single acting. Jadi kalau ada udara, maka ini tuasnya akan mengarah ke kanan, kemudian kembalinya dari pegas ini. The single action spring return is single action when air pressure is applied. Kemudian double acting. Nah, double acting ini ya, kalau apa namanya, kalau ditekan maka dia akan ke kanan. Tapi ke kanannya itu dia akan ke menuju ini. Double acting work is similar way, but because no spring is used to return, the cylinder road to total of the double action cylinder use air on both sides of the cylinder to move the cylinder road. Jadi untuk ke sininya. It is require a different type of valve to shift the air flow and move the cylinder road back in the valve. Jadi dia menggunakan valve yang berbeda nanti di sini. Jadi ini begitu tekan sini kan habis. Maka di sini ada valve yang berbeda untuk memasukkan ke sini. Di sini. Jadi bisa one exhaust out of the same pot is enter while the other exhaust out different pot is all together. Jadi untuk kemudian mengembalikan ke sini. Terus ini contoh lainnya ya, nggak kelihatan ya. Jadi ini exhaust, ini air supply, ini spray. Begitu ini ditekan ya, ditekan, maka spring ini adalah penahan. Begitu dilepaskan, spring ini akan merubah posisinya. Ini contohnya, ini contohnya. Jadi pada saat posisi mana nih normal, ini ya, ini pada saat ini posisi ini, begitu ini ditekan, ini menuju ke exhaust, yang ini menuju kedua, satu kedua. Begitu ditekan di sini, kelihatan kan di sini kan, dari satu ini ke kedua, dia bekerja. Begitu dilepas, ya, maka yang ini keblok sama ini, ya. 32 terus nih ya, sudah ini Anda lihatlah, ini contoh-contohnya. Ini kemudian
Kemudian ini udah ya. Oh, sudah nih. Nah, ini. Kelihatan ya? Halo? Ya, Pak. Kelihatan, Pak. Ya. Jadi ini kalau berupa rangkaian dari ini DCV ya, yang direct control valve. Ini Anda lihat di sebelah sini kan ada simbol nih ya. Berarti ada dua kotak kan, 3/2 ya valve-nya ini. Ini rangkaian relaynya lah inilah. Ini pakai listrik. Tadi ini harusnya saya ini dulu ya. Ini dulu ya. Outlet, inlet, jadi air input, exhaust, normally close. Jadi saat normally close inputnya tidak terblok, power supply-nya terblok. Ini saat bekerja maka ini menuju ke exhaust, sedangkan air inputnya terblok. Ini tadi contohnya sama dengan tadi ya. Kalau ini 5/2. Nah, ini salah satu contoh. Jadi untuk merangkai sistem pneumatik ya, pneumatik di sini, ini ada biasanya ada 3. Gini ya, ini powernya, ini logiknya, ini sinyal inputnya. Jadi ini apa namanya? Ini cek valve ini apa? Sehingga alirannya itu bisa nanti ini arahnya tuh kalau lebih kecil dari nilai tertentu bisa ke sini, lebih besar bisa ke sini. Ya, signal input level air supply unit. Jadi dia bisa menggerakkan dua valve sekaligus. Jadi kalau bloknya adalah aktuator, dari bawah ya, energi supply, kemudian input elemen, processing elemen, kemudian aktuator. Sama lah dengan, cuma bedanya kan kalau di kontrol kadang-kadang ini sensor, kemudian ini adalah controller, ini aktuator. Tapi kalau ini adalah energi supply-nya, dan input elemen, processing elemen, kemudian aktuator. Jadi kalau yang dari ini, maka ini asalnya dari power supply, ini adalah processing elemen, ini adalah aktuator. Oke. Ini simbol power supply seringkali lebih sering ini. Ini input elemen, artinya ada operator yang menggerakkan, menekan push ini, kemudian proses. Ini bisa fungsi sebagai AND atau OR. Nah, ini final elemen. Ini bisa tuas, ya, tuas atau dan sebagainya. Ini apa namanya? Ya, jenisnya ini simbolnya ya, sama dengan tadi. Ini peralatannya, saudara. Kalau di Surabaya itu atau apa ya? Di Dharma Husada itu ada apa namanya, barang-barang begini yang branded dari Italia, namanya mereknya banyak Vesto, itu ada sebelah kiri sebelum Burudi atau depannya hotel apa itu ada, itu cabangnya itu branded, artinya peralatan begini yang mahal untuk industri. Depannya hotel apa namanya itu? Dharma Husada. Ini ada apa namanya? Ada
nama perusahaan namanya Vesto. Nah, Vesto ini adalah branded untuk industri peralatan semacam ini. Jadi 3 elemen tadi adalah ini power supply dari sini misalkan ya, dari atas ini ya. Kemudian regulator, kemudian ini 3/2 valve, kemudian ini tuasnya, ini kelihatan tuasnya ya. Kalau digerakkan ini semua pneumatik. Cuma yang ini dihambungkan dengan relay ya, relay. Speed valve. Oke. Yang ini katup jenis ini diaktifkan dengan menekan seperti halnya diaktifkan pada sistem listrik. Jadi menekan ini menunjukkan posisi atau keadaan setelah katup diaktifkan. Begitu diaktifkan ini, jadi belum diaktifkan adalah posisi di sini. Begitu ini diaktifkan, ini posisinya sekarang di sini. Dari power supply ini dari 1 menuju ke 2. Oleh karena ada ditekan ini. Anda baca lebih detailnya di sini. Kemudian ini seperti contoh tadi. Ini sama juga. Jadi ini contohnya saudara ya. Lihat ini posisi jadi fluida di sini ya. Ini kan kosong ya, kosong. Jadi ini menuju ke exhaust. Ini spring. Kemudian supply ini belum dimasukkan. Oke. Kemudian ini ditekan, posisi bacanya pindah ke sebelah kiri. Ya. Sehingga kemudian supply dari 1 ke 2. Dari 1 ke 2 dia menuju ke ruang ini, dia ke sini. Begitu ini dilepas, dia beralih posisi kanan. Ruang ini dilepaskan, di exhaust. Supply tertahan. Gambar ini lebih mana ya? Ini ada kan? Yang ini cukup enak untuk memahami ini. Ini single acting apa double acting? Single ya. Tapi kalau melihat ininya springnya dia bisa balik sendiri, saudara. Bisa, Pak. Ya, ya Bisa, single. Pak. Gambar ini bisa siapa yang bisa menjelaskan ini deh? Silakan. Rilis, Pak. Rilis atau normal. Jadi belum diapa-apain, ini ada di sini. Ini posisi normalnya pegas ini di sini. Berarti dari ini menuju ke exhaust. Artinya kalau ini kosong nggak ada apa-apa. Begitu ini ditekan, pembacanya menuju ke sini. Jadi dari input ini bergeser ke sini, ini bergeser ke sini. Ya. Dari input menuju ke 2. Tapi exhaust-nya ini apa namanya? Exhaust-nya ini tidak untuk supply-nya tidak. Jadi ini kemudian menekan ini. Begitu ini dilepaskan, maka posisinya ke atas. Oke. Ini contoh-contohnya general manual operation, push button, kemudian spring return, spring center. Itu definisinya sebelah kiri.
Kemudian ini contohnya ya. Nah, ini salah satu simbol rangkaian udara. Ini biasanya ini reservoir. Bentar, saya carikan simbolnya. Bentar. Ini dua-dua. Jadi ini salah satu konfigurasi nih. Mana jadi posisinya normalnya di sini. Ketika ini ditekan ini ya di satu ini apa, kemudian ketika ini dilepas, coba ini siapa yang bisa jelaskan nih? Tapi ada ini ya, generally close position of the valve produced by spring is produced by push button, one valve admit air the other valve exhaust it. Jadi ini dapat diisi dan dikeluarkan ya. Halo? Halo, Pak. Ya, Pak. Posisi ini, jadi begitu dipindah ke sini, dia masuk ke sini. Begitu dilepas, ini tertutup, ini ditekan, maka ini menuju ke sini. Ini dua posisi. Ini yang jawaban dari tadi ya, dari yang tadi yang ada exhaust-nya. Jadi ini kemudian dapat ke kanan ke kiri berdasar dua operator yang akan menekan ini. Ini dengan tadi ya. Oke deh, sama dengan tadi ya. Ini penjelasan yang ini ya terus ya. Ada bacalah nanti ya. Ini penjelasan terus ini. Nah, ini ditambahin namanya the control of speed of this. Nah, ini sekarang ini tadi kan cepat nih, kanan kiri cepat. Nah, ini adalah semacam check valve kalau boleh kalau kita di instrumen itu namanya check valve. Artinya di sini bergantung diameter. The control the speed of the piston rod flow placed in the pipe close to. Jadi artinya kalau semula ini cepat, ini bisa pelan bergantung pada pengaturan di sini. Adjustment of the resistor will slow down the flow rate by giving independent stroke and stroke speed control. Jadi lebih pelan dari ini. Ini namanya restriktor, kemudian valve actuator control. With any compressed air system that trap air in the potential hazard of this must be recognized. And then release or application ditambahin dengan ini pressure gauge gampangannya ini ya. Ada apa namanya? Ada indikatornya. Nah ini sudah. Ini diagram ini diagram untuk nyatakan ini. Ya, ini jadi gimana baca nih? Jadi pada saat dia kemudian ditekan, kapan seberapa lama dia menekannya bergantung pegas ini. Jadi pada keadaan 2 ke 3. Sedangkan keadaan 1 ke 2, grafik ini menyatakan sebagai keadaan on. 1 ke 2 pada keadaan on. Di sini ya, begitu kita, jadi ini normal ya, normal operation. Tidak ada apa-apa, ini tertahan di sini sampainya. Begitu pindah posisi ke sini, maka ini menuju ke sini. Dari 1 ke 2. Nah, lamanya kemudian ini menuju ke sini bergantung pada pegasnya. Dari 2 ke 3. Ini dilepas, ya, maka ini meluncur ke exhaust. Ini, lihat. Ini ada yang bisa bacakan nih? Silakan. Ditutup ininya dulu. Bacakan. Silakan. Apa, Pak?
Ini bacakan nih. Jadi ketika yang sebelah kiri ini ditekan, Pak, nanti Ini ya, ya, ditekan, pindah ke masuk, sini. pindah ke posisi ini ya, Pak. Ke A. Berarti Yang ngalirkan ke sini berarti. Iya. Terus ini jadi posisi ke. Terus nanti. Ini ditekan, berarti dari sini ke sini. Iya. Mengalirkan ke sini. Ya, terus ini pindah, ke sini. Pindah. Iya. Terus ini terus ekuatornya ke kiri, Pak. Dilepas. Iya, ketika dilepas kembali lagi keluar, Pak. Ya, benar. Jadi pada saat itu lepas, ini ke sini, tapi ya ke sini ya. Oke, Pak. Ya. Ya. Jadi cara modifikasi itu ya, salah satunya ya. Ada lagi nggak ya? Ini Pak. Anda coba baca deh. Ya, silakan. Mau bertanya, Pak. Ya. Di gambar yang sebelumnya kenapa pakai 2 directional valve itu, Pak? Ini. Iya, Pak. Ya kan sebenarnya prinsipnya sama kan sebenarnya kan. Jadi ini yang tadi sama juga sih ya. Kalau di sini kan dia bisa apa ya? Ini loh. Jadi dia bisa hanya ke kanan saja, ke kiri saja. Ya. Jadi kalau ini gimana kalau ini? Satu posisi saja kan. Jadi ini, cara kerja direct. Direct itu langsung dari satu katup ini. Maka kan dari ini ya. Sedangkan yang ini dia melalui ini dulu. Ya, tidak langsung dimasukkan ke sini. Oke? Keuntungannya indirect itu apa, Pak? Kan dia Ya, lebih banyak nanti kan komponen, tidak tuh, satu, kan banyak kan. Nanti di sini bisa gerbang logika di sini. Tidak hanya ini saja ya. Ini contoh satu aja. Udah nggak coba? Ini grafiknya sama dengan tadi. Saya ulang-ulang terus ya. Nggak cari yang ulang. Nah ini ya. Nah sekarang ini kan apa namanya tadi pembatas ya supaya nggak terlalu kenceng lah di sini. Ini hasilnya sama. Ini kan sama cara kerja dengan tadi kan, sama dengan ini kan. Tapi ini kemudian punya keunggulan, dia bisa ngatur waktunya. Kemudian, kalau saya carikan lagi yang beda. Oh, bentar. Ini 2. Ini sama dengan tadi ya. Bentar. Pak izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Bedanya check valve sama flow control valve apa ya, Pak? Apa? Bedanya check valve sama flow control valve. Di simbolnya udah beda ya. Jadi control valve itu valve yang bisa diatur dari sinyal lain. Tapi kalau check valve itu kita nggak bisa ngatur. Yang bisa atur adalah set point-nya. Bedanya jadi apa namanya? Jadi ngaturnya settingnya ya by design aja. Tapi kalau control valve bisa sekian persen. Mohon maaf, Pak, flow control valve, Pak. Dari yang saya sama control valve sama flow control. Tadi apa ya? Bedanya check valve sama flow control valve. Gambarnya saja beda sebenarnya. Kalau check valve itu kayak huruf Z ya, huruf Z. Jadi kalau ada
aliran back pressure atau aliran balik, maka kemudian dia tertutup akan balik. Tapi kalau control valve, ya valve yang lambangnya ada kayak topinya itu. Bedanya ya bahwa bisa dinaik turunkan, tapi kalau check valve enggak. Tapi dari yang saya pelajari waktu kuliah di D3 itu, Pak, penggunaannya hampir mirip, Pak. Fungsinya check valve sama flow control valve. Oh, beda sebenarnya. Kalau check valve itu lebih ke safety sebenarnya. Dia menghindari aliran back pressure. Aliran balik, Pak, ya? Iya, back pressure. Jadi kalau check valve itu akan banyak, tapi control valve bisa 1-2 saja. Tapi fungsinya sama-sama untuk mempercepat arah gerak dari piston sendiri. Nah, kalau kemudian disampaikan ke sana bisa iya, bisa tidak. Tapi lebih gini, kalau saya lihat di PNID itu tidak, fungsinya berbeda. Kalau control valve itu bisa ke quality, tapi kalau check valve lebih ke arah safety. Itu ya. Oke. Mau tanya, Pak. Silakan. Untuk yang penggunaan single acting sama double acting itu nanti kapan harus menggunakan single acting, kapan harus menggunakan double acting? Mengingatkan lebih untuk keluar masuknya sama-sama bisa diatur. Kalau guyon tapi whisper itu tergantung belinya. Double lebih kuat, lebih mahal. Tapi single acting lebih murah. Enggak kapan single acting, ya tergantung ininya adalah. Ini kan kalau kita lihat ini gambar ini. Double acting apa single acting? Double acting, Pak. Double. Terus daripada single, lebih kuat mana? Halo? Nah, kalau single kan ini nggak ada nih. Ini di sini kan. Di sini tambah apa? Kalau single ini tambah apa? Tambahi pegas, Pak. Ada pegas di situ ya. Berarti satu main di harga, yang kedua lebih kuat yang double acting dong. Kalau ini kan ada pressure-nya. Terus lebih presisi ya. Kalau yang KP di Coca-Cola, mana Pertamina, yang lubrikan, Pocari, macam ini banyak berperan di sini. Kalau yang ini control valve akan banyak rangkaian semacam ini karena clean, bersih, tanpa listrik. Kalau Anda mau sharing di Dharma Sada, namanya Visto. Anda ketik aja Visto. Coba saya Google ya, apa isinya? Visto. Merek branded itu. Di Surabaya sudah ada. Oke, lanjut dulu. Of valve S1 and foot pedal valve S2 pakai ya tangan atau kaki nih ya berarti ya. Kemudian and a signal is generated at 1 or 1. Sinyalnya ini ya. Kemudian the or, ini ada or sudah. A signal is generated. The or condition is met and the signal is passed to the control port 14. Kenapa 14 ya? Ini. Of the direction control valve V2. Due to this signal, the left position of V2 after inflow of air start. V2. Kemudian
pressure is applied on the piston of cylinder A. Ini. And cylinder extend. Jadi dia posisi di sini, ya, posisi di sini, maka kemudian dia maju ke sini, yang satunya ke sini, ya. Kemudian since DCV2 is a double pilot valve, DCV2 ini, nah ini berubah sebagai OR. Tahu saudara, ini OR-nya di mana? Satu, Pak. S1, Pak. S1 dan S2. Nah, iya, ya. Ada yang oh, ya. Oke. Ini yang tadi ya, lanjutan yang tadi. Oke. Nah, ini sudah rangkaian, biasanya semacam ini rangkaian. Jadi ini simbol untuk power supply-nya, ya, power supply-nya. Kemudian ini kalau ditekan maka akan tahu pressure gauge, jenis tim kerjanya. 3/2. Terus ini sudah. Saya lihatkan video sebentar. Ini yang double acting ya, ini ada 2 ya. Nah ini yang tipe push button ini. Ini push buttonnya ya. Oh. Supaya bunyi gimana ya? Videonya belum bunyi. Supaya bunyi gimana? Gampang nanti lah. Ini kerjanya. Supply.
Ini yang tadi yang lambangnya restricted, jadi lihat lebih apa? Diputar di sini lebih lama, lebih pelan. Satu lagi, ya. Satu lagi 4/2 nih. Ini ada push buttonnya itu di kanan sama di kiri. Ditekan, dia akan melahirkan di sini. Ini hanya gambarkan saja ya. Bukan udara ya. Oke, cukup. Jadi itu saudara, jadi apa bagian saya untuk yang matematik. Jadi kemarin itu alat ukur itu di SPK dan lebih detail lah. Kemudian kode semua sebenarnya kemarin sudah saya berikan. Lebih detail, lihat Ogata. Ogata di halaman 100-an kalau yang buku itu. Kemudian yang ini saya bagikan, tadi saya jelaskan tentang rangkaian penyematik. Rangkaian penyematik yang ya nanti saya ranunya saja dengan artinya berupa sinyal seperti yang kita AND, OR dan sebagainya, bahkan bisa sebagai time delay. Cukup sudah? Ada pertanyaan? Sudah absen semua ya? Halo? Sudah absen ya? Saya di kelas C dulu, nanti biar teman-teman yang kelas C nanti nge-share materinya. Cukup ya? Saya akhiri saudara. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Saya tutup ya.